Selamat berjumpa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang menulis cerita pendek. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, untuk hari ini nilai-nilai keislaman untuk pelajaran hari ini adalah berhubungan dengan surah Al-A'raf ayat 154 yang artinya, dan sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lauh aluh atau Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ini berhubungan dengan materi kita, yaitu menulis. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui mode pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu: 1. Membuat kerangka karangan. Yang kedua, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ini adalah merupakan tugas mandiri. Jadi anak-anak, sebelum nanti kalian menulis cerita pendek, terlebih dahulu kita harus membuat kerangkanya. Gunanya apa? Yaitu gunanya agar cerita kita itu terarah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali. Tentu kalian masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan cerpen? Kemudian, apa itu struktur cerpen? Dan ciri kebahasannya itu bagaimana? Nah, kita mulai bagian pertama, yaitu cerpen. Dari penulisannya saja, cerpen atau cerita pendek, berarti cerita yang ini adalah mengisahkan tentang sebagian sisi dari kehidupan tokoh. Artinya di dalam cerita itu tidak seluruh kehidupan tokoh diceritakan, cuma sebagian sisi saja dari kehidupan tokoh tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur cerpen. Tentu anak-anak ibu masih ingat ya, struktur cerpen itu ada 3 kemarin. Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Jadi cerpen itu terbagi 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau orientasi itu biasanya adalah menceritakan tentang tokoh dan latar. Kemudian di dalam komplikasi itu menceritakan tentang munculnya masalah sampai masalah itu memuncak. Kemudian resolusi adalah penyelesaian. Itu dari segi struktur. Jadi nanti di dalam menulis cerpennya, kalian harus memperhatikan struktur tadi. Kemudian ciri kebahasaan itu meliputi dari kata deskriptif, kata ekspresif, kalimat narasi, kalimat dialog, dan majas. Dan ini sudah kita pelajari anak-anak pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan menulis cerita pendek. Kemudian kalian harus tahu dulu apa itu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Ya. Tema ini gunanya adalah agar tulisan kita itu tidak mengambang. Artinya kita fokus pada satu tema.
Kemudian yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Sudut pandang di dalam sebuah cerita itu ada dua, anak-anak. Masih ingat ya? Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama berarti tokoh utamanya itu menggunakan kata aku. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga berarti tokoh utamanya itu menyebutkan nama orangnya. Misalnya si Badu, si Rahmat, dan lain-lain. Kemudian menentukan perwatakan. Watak seperti yang kita pelajari pada waktu kalian masih kelas 7 maupun di kelas 8 itu kan watak manusia itu ada bermacam-macam. Ada watak orang yang baik, ada yang kurang baik, dan ada orang yang wataknya itu suka memberikan nasihat kepada orang lain. Kemudian di dalam cerita itu juga harus kalian tempatkan juga latar atau setting. Kemudian latar dan setting itu kan ada 3 ya. Yang pertama latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. Dan yang terakhir adalah peristiwa. Iya, sambil kita saksikan untuk pemutaran video berikut. Kucek, di mana kamu? Ini Cika. Shh. Ada yang pengen aku tanyakan nih. Hai Cika, apa kabar kamu? Kucek di sini, siap membantu. Tapi bicaranya pelan-pelan ya. Ini perpustakaan. Perlu tenang supaya tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apa yang bisa aku bantu? Oke, kita ngomongnya pelan-pelan aja. Jadi gini Kucek, aku mau bikin cerita pendek. Aku pengen banget ceritaku tuh dibaca banyak orang. Nah, aku punya beberapa ide, tapi aku belum tahu caranya gimana ya bikin cerita pendek. Oh, baiklah. Kamu ingin membuat cerita pendek? Kucek senang cerita. Karena cita-citaku menjadi penulis terkenal. Pertanyaan pertama, apakah Cika sudah tahu kamu mau cerita tentang apa? Tahu dong, sudah ada di kepala aku dari tadi malam. Tapi pas duduk dan mau mulai nulis, nah aku bingung. Nah, sekarang apakah Cika tahu urutan dalam menulis cerita? Urutan cerita. Apaan tuh? Aku nggak tahu. Baiklah, mari kita sama-sama melihat urutan cerita. Wow, buku ajaib berbahasa Indonesia. Canggih. Ayo deh. Setiap cerita terdiri dari 3 babak, yaitu awal, tengah atau inti cerita, dan akhir cerita. Sangat mudah diingat. Jika coba bayangkan kereta yang melintas di atas rel. Kereta terdiri dari lokomotif, yaitu awal. Gerbong-gerbong yang ada di tengah ibaratnya inti cerita. Dan diakhiri dengan gerbong paling ujung, yaitu kesimpulan alias akhir cerita. Coba bayangkan apabila sebuah kereta hanya ada gerbong tengah dan akhir saja. Tentu terlihat aneh dan kereta itu tidak bisa berjalan. Oh, sekarang aku ngerti. Jadi cerita itu dibuka dari awal. Kemudian kita bercerita tentang inti yang mau kita bahas. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Ya, tepat sekali.
Wahai calon penulis hebat dari Indonesia. Bisa aja kamu. Lalu, apa lagi yang perlu aku tahu untuk menulis cerita pendek? Nah, sekarang Cika bisa bertanya pada Satria tentang lokasi dan tokoh dalam cerita. Tuh, Satria sudah datang. Hai Kak Satria, terima kasih ya udah menyempatkan diri datang ke perpustakaan ini. Aku sih barusan membaca tentang urutan cerita. Aku pengen bikin cerita pendek yang dapat dilihat banyak orang, seperti liputan Kesatria. Wah, bagus dong. Kalau begitu, kamu sudah paham dasarnya ya, yaitu urutan cerita. Awal, tengah, dan akhir. Terus? Nah itu, terus gimana? Oke, kamu sudah ada bayangan di mana dan siapa saja tokoh dalam cerita itu? Saat membuat cerita pendek, kita butuh lokasi kejadian. Di mana? Di manakah cerita ini terjadi? Misalnya, di kota atau di sebuah desa. Lalu, setelah menentukan lokasi, suatu cerita butuh tokoh atau karakter. Siapa saja tokoh yang ingin ada dalam cerita pendek Cika? Nah, tokoh-tokoh ini akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi aku mau tokohnya seorang anak perempuan. Nah dia punya teman namanya Kuce. Terus mereka berdua terbang keliling Indonesia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia menjadi pintar. Bagus kan Kak? Wah, bagus dan mulia sekali tokoh-tokoh dalam cerita pendekmu. Ayo, sekarang kita sama-sama masukkan lokasi dan tokoh ini ke dalam urutan cerita. Dua tokoh ini di awal cerita memutuskan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Di bagian tengah, mereka lalu terbang keliling Indonesia sambil menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, pada bagian akhir, anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke senang karena sudah menjadi pintar berkat dua tokoh dalam cerita pendek Cika. Wah, makasih Kak Satria. Hari ini aku banyak belajar untuk membuat cerita pendek. Udah gak sabar banget nih pengen nulis. Jadi pertama, tentukan lokasi cerita. Lalu, pilih tokoh-tokoh dalam cerita pendek. Nah, urutan ceritanya awal, tengah atau inti, dan akhir. Oke, selamat membuat cerita pendek. Kak Satria yakin ceritamu akan dibaca banyak orang dan membuat mereka kagum. Amin. Sekarang aku tambah yakin untuk membuat cerita pendek. Aku pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ya anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi? Tentunya itu merupakan gambaran kalian nanti untuk menulis cerita. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk struktur cerita itu kan ada 3 ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah tadi di dalam tayangan video itu kata-katanya lebih dipermudah lagi supaya kalian lebih ingat lagi, yaitu di dalam sebuah cerita ada 3 ya, yaitu ada apa tadi? Ada awal, tengah atau inti, dan akhir. Jadi nanti di dalam ceritanya itu yang awal itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang tokoh dan latar. Kemudian di dalam inti itu di bagian tengahnya adalah menceritakan tentang mulai muncul masalah sampai masalahnya itu memuncak. Dan bagian akhir atau kesimpulan itu berisi tentang penyelesaian masalah. Mungkin anak ibu sudah paham ya apa yang ibu sampaikan tadi. Nah sekarang untuk tugas kalian adalah membuat sebuah cerita pendek dan memilih salah satu tema di bawah ini yang sudah ibu persiapkan. Temanya yang pertama adalah
kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian tema yang kedua, bersih mencerminkan pribadi kita. Terus yang ketiga yang berhubungan dengan adiwiyata yaitu hijau lingkunganku, nyaman hidupku. Nah, jadi kalian pilih salah satu tema yang sudah Ibu sajikan itu. Kemudian tugas ini nanti dikumpul pada saat pertemuan kita selanjutnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sebelum menulis cerita pendek, kita harus membuat kerangka karangan. Supaya apa tadi? Supaya tulisan kita itu terarah, tidak simpang siur. Kemudian yang kedua, di dalam menulis cerita pendek itu, kita harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Tadi di dalam struktur kan tadi sudah jelas ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian ciri kebahasaannya, di dalam sebuah cerita itu tentu ada dialog, tentu ada kalimat ekspresif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian afirmasi atau penegasan kembali dari pembelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama Ibu katakan kan pembelajaran kita ini berhubungan dengan surah Al-A'raf ayat 154 yang menjadi dasar pemikiran. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam tulisan itu terdapat petunjuk, di antaranya berupa ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman hidup, dan dapat menuangkan gagasan kita dalam bentuk tulisan. Semoga kalian bisa terus menulis, paling tidak menulis cerita untuk berbagi pengalaman kepada sesama, sehingga orang lain bisa belajar dari pengalaman yang kita sampaikan. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.